Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Rohan Gunarto, dosen seminar perpajakan di Universitas Pamulang, di mana saya mengajar seminar perpajakan di semester ini, yang mana adalah saya mau memberikan presentasi mengenai pajak PPN, BKP, barang benda pajak. Di mana kita ketahui PPN adalah sumber income dari negara ini dengan mengambil pajak sebesar 10% ke perusahaan yang telah PKP atau memungut pajak, terutama PPN. Dalam hal ini kita harus mengerti PPN itu ada beberapa hal legal karakternya. Bagaimana legal karakter PPN adalah pajak tidak langsung, itu yang pertama. Yang kedua adalah PPN adalah pajak yang objektif. Ketiga, PPN bersifat multi-stage levy. Keempat, PPN bersifat non-kumulatif. Ya, ini semua ada di teorinya, Anda bisa membacanya. Tetapi saya bukan membahas tentang itu, tapi saya membahas tentang PPN secara keseluruhan dan dia kita mengenai PPN ini. Nah, PPN merupakan pajak pertambahan nilai. Besarnya umumnya adalah 10%. Dan juga ada PPN 0%, umumnya PPN yang PPNBM atau pajak impor, pajak ekspor sebesar 60%. PPN ini merupakan pajak pertambahan nilai yang harus dipungut perusahaan yang sudah PKP. Apa yang dimaksud perusahaan yang PKP? Perusahaan PKP adalah perusahaan pengusaha kena pajak. Dalam hal ini, bila perusahaan tersebut menagih ke perusahaan yang lain, misalnya contohkan PT ABC menagih ke PT X berupa PPN, maka PT ABC harus mempunyai surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau SPPKP. Atau kita sebut NPPKP, nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Bagaimana mendapatkan SPPKP ini atau NPPKP ini? Dengan mendaftarkan diri ke kantor pajak atau DJP atau pajak di mana perusahaan tersebut terdaftar, mendaftarkan diri sehingga bisa mendapatkan SPPKP. Dan juga bila perusahaan tersebut adalah perusahaan yang tadinya perusahaan kecil dan omsetnya makin besar dan setelah mencapai 4,8 miliar dalam setahun. Nah, peraturannya dari Dirjen Pajak, perusahaan tersebut lalu mendaftar sebagai PKP alias pengusaha kena pajak otomatis karena lebih dari 4,8 M. Jadi PKP ini fungsi sebagai alat untuk bisa menagih ke perusahaan lawannya. Contoh tadi PT ABC. PT ABC ini jika menagih ke perusahaan lain atau PT X, maka PT ABC ini menerbitkan PPN yang kita sebut menerbitkan atau terjadi penjualan menerbitkan PPN yang kita sebut pajak keluaran alias PPN out. Nah, bila PT ABC membeli atau mendapatkan pajak dari pajak PPN dari perusahaan lain atau PT X misalnya, nah itu namanya pajak masukan atau PPN in, dalam hal ini membeli. Nah, PK ini adalah jumlah keseluruhan pajak PPN out yang telah diterbitkan atau dikeluarkan oleh PT ABC tadi contohnya. PM adalah jumlah PPN in atau PPN masukan yang dia dapatkan dari membeli barang dari PT-PT lain, misalnya dari PT X, PT A, PT Z, dan lainnya. Nah, mekanisme di PPN ada kita sebut namanya mekanisme PK dan PM. PK itu tadi kita sebutkan adalah pajak keluaran, sedangkan PM adalah pajak masukan. PK di sini adalah pajak keluaran yang diterbitkan oleh PT ABC dari contohnya. Bila PK itu yang diterbitkan itu lebih besar dari yang diterima PPN-nya alias PPN-nya, PK lebih besar daripada PPN in, maka terjadilah kurang bayar. Misal, PK alias pajak PPN yang diterbitkan PPN-nya saja misalnya 10 juta, sedangkan PM alias PPN in-nya sebesar 8 juta, maka kurang bayar sebesar 10 kurang 8 alias 2 juta. 2 juta ini harus dibayar ke kantor pajak. Nah, bila PK alias pajak keluaran lebih kecil daripada PM alias pajak yang dibelinya, PPN-nya, maka terjadi lebih bayar. Dalam hal ini contohnya, PT ABC menerbitkan sebesar PPN 10 juta, penjualan 100, PPN 10 juta. Nah, PT ABC menerima pembelian dari PT-PT yang lain dari luar sana, PPN in-nya sebesar 13 juta katakanlah contoh. Maka 10 kurang 13 berarti minus 3. Minus 3 ini adalah asumsinya adalah lebih bayar. Nah, lebih bayarnya artinya perusahaan ABC ini, PT ABC ini tidak
membayar pajak lagi, tapi sistemnya dikompensasikan ke bulan-bulan berikutnya. Dan bila terjadi, bisa terjadi di suatu perusahaan bila PK-nya, pajak keluarannya misalnya PPN tadi 10% dan PM-nya misalnya pajak masukan PPN-nya misalnya 10 juta juga, maka bisa disandingkan PK kurang PM sama dengan 10 kurang 10 alias 0. Ini kita sebut namanya nihil, PPN nihil. Nah, bagaimana dengan jurnal PPN? Nah, Anda harus mengetahui cara menjurnal PPN. Ya, dalam hal ini PPN in dan PPN out. Bila kita menjual PPN out, kita akan muncul namanya pajak keluaran atas atau hutang pajak. Bila kita membeli, maka akan muncul pajak masukan atau PPN in atau namanya biaya pajak PPN dibayar di muka. Di dalam hal ini bila contohnya kita menjual ya barang BKP sebesar katakanlah penjualan 100 juta, PPN-nya 10% alias 10 juta, maka jumlah total 110 juta. Nah, jurnalnya adalah, debitnya adalah piutang usaha 110 juta, kemudian kreditnya adalah penjualan sebesar 100, dan kredit juga adalah PPN out atau hutang pajak PPN sebesar 10 juta. Di dalam hal ini balance ya, jadi antara piutang sama jumlah penjualan dan PPN-nya. Dan juga misalnya cara pelaporan PPN. Bagaimana cara pelaporan PPN? Cara pelaporan PPN saat ini menggunakan ISPT PPN. Apa itu ISPT PPN? I berarti elektronik SPT PPN. Jadi kita menggunakan website dari aplikasi dari kantor pajak berupa aplikasi untuk melaporkan PPN. Ya, kita masukkan misalnya di masa November jumlah yang katakanlah PPN out-nya 10, PPN in-nya 8, berarti kurang bayar 2 juta, maka itu harus kita bayar ke kantor pajak. Menggunakan apa? Menggunakan e-billing. E-billing itu adalah dulu yang kita gunakan sebagai SSP. Nah, dengan membuat di e-billing, nanti kita bayarkan ke kantor pajak, maka akan keluar nanti namanya NTPN. Setelah NTPN kita dapatkan, kita masukkan lagi ke aplikasi ISPT PPN, sehingga balance, maka terkirimlah laporan SPT PPN kita, misalnya PPN ISPT PPN November ini. Nah, kemudian tanggal bayar dan tanggal lapor PPN. Nah, ini perlu kita ketahui. Tanggal bayar PPN terakhir adalah akhir bulan. Contoh misalnya bulan November ini, berarti tanggal bayar terakhir adalah 30 November. Dan tanggal lapornya kapan? Tanggal lapornya terakhir juga akhir bulan. Misalnya bulan November ini, berarti tanggal lapornya adalah 30 November. Jadi tanggal bayar akhir bulan, tanggal lapor juga akhir bulan. Nah, ada satu kasus di mana pada akhir tahun ternyata setelah PPN in out sampai Desember, ternyata ada kelebihan bayar. Kelebihan bayar nggak besar, misalnya kelebihan bayar sebesar 50 juta. Alias seperti yang saya sebutkan tadi, kalau lebih bayar terjadi karena PK lebih kecil dari PM, alias PM-nya lebih besar daripada PK. Nah, sebesar 50 juta. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut? Nah, ada dua hal yang harus diketahui. Pertama, bila perusahaan tersebut tidak sedang membutuhkan uang untuk membayar atau keperluan cash flow, maka perusahaan tersebut bisa mengkompensasikan ke bulan berikutnya. Jadi pada akhir tahun, misalnya Desember ini ada kelebihan 50 juta tadi contohnya, maka dikompensasikannya di bulan Januari 2021. Itu seperti itu. Tetapi bila ada kebutuhan cash flow oleh perusahaan tersebut, maka perusahaan PT ABC ini bisa mengajukan namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah pengajuan permintaan kembali kelebihan PPN ini ke kantor pajak perusahaan tersebut terdaftar. Bagaimana cara melakukan restitusi? Nah, perlu Anda ketahui, restitusi itu adalah mengisi form, kita ajukan ke kantor pajak sejumlah lebih bayar yang ada di laporan ISPT PPN kita. Kita lampirkan ISPT-nya di atas form tersebut. Katakanlah kita menagih atau mau merestitusi 50 juta. Kita ajukan ke kantor pajak. Nah, masalah kalau kita mau merestitusi adalah perusahaan akan mengaudit perusahaan kita. Misalnya contoh tadi adalah PT ABC.
DJP alias kantor pajak tempat perusahaan PT ABC terdaftar akan mengaudit PT ABC tersebut. Auditnya nggak cuma PPN saja, nggak terbatas PPN, tapi mengaudit semua all tax. All tax itu apa saja misalnya Pak? All tax itu adalah PPh 21 juga diaudit, PPh 22, 23 bila ada, 24 juga bila ada, 25 kalau ada juga, 26 misalnya, PPN juga diperiksa otomatis, SPT pribadi si pemilik bisa jadi diperiksa juga. Ini dalam hal ini all tax. Nah, bila perusahaan tidak butuh banget cash flow, lebih baik dikompensasikan. Itu lebih aman. Yang kedua, bila perusahaan tersebut secara pencatatan, administrasi juga belum rapi atau kurang rapi, lebih baik dikompensasikan, jangan direstitusi. Nah, ini adalah secara praktek bisnis konsultan biasanya lebih baik menyarankan jangan restitusi kalau tidak butuh banget uang cash flow, dana cash flow ini, karena itu adalah subject to audit oleh kantor pajak. Bila di audit all tax, bisa jadi dia butuh 50 juta untuk dikembalikan. Ternyata pencatatannya kurang baik, laporan keuangan kurang baik, administrasi perpajakan kurang baik. Setelah di audit, tax audit, maka ternyata terdapat temuan oleh kantor pajak. Ternyata Anda, perusahaan ABC, setelah di tax audit, tercatat bahwa kurang bayar misalnya 200 juta. Ya, memang bisa terjadi seperti itu karena semua akan diperiksa secara all tax. Dan bila tadi ternyata dia mau merestitusi 50 juta, ternyata ada temuan 200 juta kurang bayar, 200 juta kurang 50 juta berarti 150 juta. Maka perusahaan tersebut akan harus membayar ke kantor pajak sebesar 150 juta karena masalah administrasi perpajakan tadi, laporan keuangan yang tidak baik, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan perpajakan. Jadi hati-hati. Bila terjadi lebih bayar PPN ini, lebih baik kita kompensasikan, jangan direstitusi. Oke, demikian presentasi seminar perpajakan dari saya. Mohon dipelajari dan dipahami mengenai PPN BKP. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.